Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimakumullah. Yang sama-sama kita memuliakan para habaib, wabil khusus akhina billah Habib Rizik. Marilah kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana saat sekarang Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengirim nikmat-nikmatnya kepada kita. Di antaranya nikmat-nikmat yang dikirim Allah kepada kita sehingga sampai kita ke sini, nikmat kesehatan dan kekuatan. Berapa banyak sudah orang yang kada sihat, yang kada kuat lagi. Dan diberikan, dikirim oleh Allah Ta'ala kita ke sini dengan nikmat-nikmat adalah diberikan Allah kendaraan perlengkapan kita. Berapa banyak orang yang tersisa hidupnya tidak ada lagi memiliki kendaraan yang telah dimilikinya, ataupun dia memiliki kendaraan tapi tidak bisa lagi mengendarainya. Jadi alhamdulillah, semuanya kita sekarang masih senantiasa diulur talus, diserahkan terus oleh Allah Ta'ala segala macam nikmat kepada kita, agar hakikatnya sesegeranya kita sadar bahwasanya pemilik nikmat itu lambat laun akan mengambil nikmat yang telah diserahkan kepada kita. Rasakan nikmat kesehatan menurun atau tidak, rasakan penglihatan kita berkurang atau tidak, rasakan pendengaran kita berkurang atau tidak, lihat keberadaan fisik tubuh kita berkurus atau tidak, lihat keberadaan yang ada di mulut kita, gigi lepas atau tidak. Itu hakikatnya sedikit demi sedikit Allah ngambil nikmat agar kita sadar. Nah, dengan yang ada nikmat yang masih disisakan Allah Ta'ala ini, ya kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan sisa umur kita ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Juriat dan keturunan kita karena kesemangatan kita mengaji, mudah-mudahan juriat dan keturunan kita adalah mengaji kita bertaan. Selamat bertaan. Marilah meneruskan pelajaran kita, yang mana al-babut tasi fi dzambi dzammil kibri wal ujbi. 461 itu adalah menyatakan kecelaannya, tercelaknya sifat takabur dan ujub. Nah, jadi kita ketahui secara Qur'annya, secara hadisnya, ataupun perkataan ulamanya, sejauh mana orang nang sombong itu. Nang sombong itu awalnya iblis. Nah, jadi dengan kesombongan lalu dikeluarkan daripada surga. Dan orang yang di dalam surga hanya dikeluarkan oleh Allah Ta'ala karena sombong. Ija iblis, apaan aku sujud lawan Adam? Adam di kita daripada tanah, aku jadi cipta daripada api. Nah, kada kegandangannya nama nurus sujud tu Allah Ta'ala nama menciptakan. Lalu karena sombongnya kada akun sujud lawan Nabi Adam, karena aku aja iblis diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan daripada tanah, dan aku tahu persis diciptakan Adam itu sekian lama halakahnya Adam itu adalah limbagannya tuh Adam tuh laos benar, aku melihat sampai diludahinya, lewat ludahinya disuruh aku sujud lawan Adam. Nah, bahasa anunya tuh cahakun aku. Nah, karena kesombongannya itulah di surga dikeluarkan. Oleh karena itu kita harus berusaha mengobati supaya kita ini di luar surga belum lagi ada melewati titik siratal mustaqim, kita hanya ke surga. Nah, itu. Jadi amun yang belum masuk surga ini ada harapan lah kita. Amun sifat sombong kena masuk ke dalam surga. Nah, ini bang kita baca. Ketahuilah olehmu bahwasanya takabur, yakni membesarkan diri itu yang apa, yaitu dicela oleh agama. Agama itu hakikatnya Allah, majasnya Rasulullah, Nabi nyampaikan nang datang dari Allah. Allah berfirman, sa'asrifu an ayatil
sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Kata Allah, lagi akan kupalingkan daripada mengenal akan dalil yang menunjukkan akan daku akan mereka yang sombong di dalam bumi dengan tiada sebenarnya. Jadi orang yang sombong tuh kayaknya dibiarkan Tuhan terus. Kupalingakan jatuhan an ayati daripada mengenal dalil-dalil nah menunjukkan akan daku. Jadinya kalau melihat gunung sekadar melihat aja, melihat langit sekadar melihat langit aja, melihat adalah organ tubuhnya yang begitu piasani takwimin sebaik-baik bentuk dan kejadian sekadar melihat itu aja, melihat terbit matahari sekadar itu aja, kada jadi pikiran. Nah itulah orang-orang yang sombong itu. Tapi kalau orang yang kada sombong, nang apa nang dilihat jadi pemikirannya kayak subuh tadi. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir. Nah, orang yang diberikan Tuhan nang kada dipaling Tuhan dah lalunya memandang afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Nah, memandang unta yang diciptakan oleh Allah, mengambil pelajaran lawan unta. Unta tuh kenal binatangnya. Biasanya di Makkah tuh bila kita hendak naik di andakinya pasti lihat ting dulu. Hanya kau berjejak di ting tuh. Itu kan berabahnya, je berduduknya, hanya kau dinaiki. Tapi nya, masya Allah, barakallah, kita pikirkan itu. Jadi pelajaran unta tuh lawan di kita. Kenalnya inya, besarnya inya. Disuruh duduk hakon, disuruh berdiri hakon, disuruh berjalan membawa barang-barang nang barat kemana aja untuk perjalanan kepentingan-kepentingan manusia hakun taruhnya. Padahal di mana andaknya di tidurnya di tempat adalah kencingnya, di mana mengeluarkan kotorannya di sana tempat tidurnya. Itu unta, tapi je Tuhan pandang unta tuh. Tapi unta itu sekalinya bermanfaat benar, dagingnya bermanfaat, kulitnya bermanfaat, semuanya bermanfaat. Bahkan ada jauh yang berjual nang apanya tuh, nalatu-latunya tuh dibakar, ada jauh sadileh. Jangan ngapakan itu. Itu. Banyak orang menukaran itu latu-latunya nih tuh. Saluran kancingnya tahan. Kenapa kabipa ini tuh? Ayo terpikirkanlah. Amun orang yang disayangi Tuhan itu, orang yang kada sombong tuh memikirkan lawan terciptanya unta tuh, masya Allah, barakallah, unta ya gak diciptakan Allah taatnya. Ada pak unta yang kada taat, berlari-lari di kapung li pagustianya tapaloh pagustianya mengapung lawan parang namanya beli baparak untanya lawan Nabi. Nah ranai napa ti Nabi masalah datang orang Arab Bedawinya hendak menyakiti unta nih kan di Nabi dulu. Napa ti Nabi unta sababnya ikam menjadi kada hakun ditunggang oleh pagustian, kada taat lawan pagustian ulun anu Rasulullah kada sembahyang. Cakainya hakun sembahyang ulun taat. Napa je Nabi ini ikam? Unta sudah hakun berjanji taat lawan kehendak ikam, tapi syaratnya ikam sembahyang. Ayo aja saya pemilik unta tadi. Nah taatnya pulang biasa. Kayaknya kayak ini itu itik pasadilah ya tahu toh. Itik hakun minta lo ulun mah. Iya kira hakun sembahyang berdetaan dulu. Nambah kabun tarung, je tarung ulun kada bebuah pangenah makacileh. Ada bebuah pambusu enak. Bila ada sembahyang kira habis seperti nambah kabun tuh dan meninggal sembahyang berdetaan.
Ayo di. Kita pandang. Apala yanzuru. Suruh pulang memandang kita langit pulang. Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Lihat langit tingginya nih. Di atas langit itu apa? Penghuninya malaikat. Ija Nabi, kalian andai kata tahu, nah aku ketahui ya Nabi, niscaya kalian adalah banyak menangis daripada banyak tertawa. Kenapa ya Nabi? Di atas langit itu malaikat taat lawan Allah Ta'ala, sejengkal jua pun ya Nabi kada ada kosong langit itu dipenuhi daripada malaikat. Tapi lihat di langit, manakala berbetulan lawan mata Bapak lawan air nah ada di muka bumi ini, langit tuh ke bawah andaknya nya. Kada sombong ya. Padahal kada ada sedikit kotoran di atas langit itu. Tapi manakala berbetulan dengan cermin ke bawah langit itu. Han disuruh kita memandang itu tah. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Lihat gunung, pasak bumi. Oh, di mana-mana ada gunung. Lalu gunungnya masih dipaculinya. Siapa-siapa tuh orang paculi di Kalimantan ini? Nah, betul licin siapa tuh orang paculi? Isam. Kalimantan siapa tuh orang paculi sini di sini rantau. Haji Ijai. Dipaculi kalau leh. Jaga bila dipaculi. Sudah kita masing-masing maulah dragon. Berlubang ada dragon di bawah tak? Berubah. Tambah lagi mesin nonggonal lagi ada. Ya, no, penarik banyak aja mesin gonal. Los bandar udah mah kaina guru aja ada mesin buan pemerintah sampai ini belum memberiin apa sedih lah. Majin bener ya kalau usul majin. Kata dulu Haji Uder aneh. Nah Pak, sumur bor aja ya. Sumur bor nata. Berapa kali dah majin datang berkisah. Di lubang itu masing-masing itu sama nak meruntuhkan dunia kita ini. Jadi biar bergerak hajanya bisa meruntuhkan sudah rumah kita. Sebuah rumah, sebuah dragon leh. Apa tidak berlubang itu tak? Ayo sudah itu dah. Bumi dihamparakan Tuhan wa ilal ardi. Lihat bumi, Tuhan menciptakan kaifa sutihat. Kaifa Tuhan menghamparkan bumi luasnya lih. Ayo aja tanah ulun hendak ditabuk silahkan, hendak dibuangin apa aja silahkan, hendak ditanami aja tanah silahkan. Tapi ingat-ingatlah aja tanah, siapakah pemilik tanah ini? Itu tuh hakikatnya dah. Ija tanah nang pian tanami ini nang benih nih udahan berhasil bertahan mengatam berdahan. Tiap hari ulun kulik-kulik ke padang pauman tuh nyaman melihat. Dan julu mengatam bertahan. Inggih. Dah, handi tata itihita. Sudah, masya Allah, nikmat Allah semuanya tak. Supaya menjadi dalil atas mentauhidkan Allah, jangan memandang lawan diri sendiri. Nang takabur ini memandang lawan diri sendiri. Nah, kita baca dalam Allah berfirman, kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar, dalam surah Al-Mu'min. Demikianlah menutup Allah tiap-tiap hati orang nang sombong. Jadi hati-hati orang yang sombong ditutup oleh Allah. Maksudnya ditutup, dibutaakan. Nah penang buta mata hatinya tuh, matanya melihat majelis melihat, langgar melihat, masjid musala melihat, cuma mata hatinya dibutakan Tuhan. Dibutakan oleh Allah Ta'ala mata hatinya,
Siapa mata hati nanu butakan? Iya tadi urana membesarkan diri tuh. Kadang mengerti lagi sifat Tuhan, kadang mengerti lagi. Kalau mengikuti ciptaan Tuhan dana. Siapa nang bisa terbit sombong banyak Bilanya nang aku taruh sombong tak? Siapa nang aku taruh tadilah? Iblis. Aku terus. Fir'aun. Aku terus. Karun. Aku terus. Semuanya nang aku itu dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Makanya bagus. Laula salah satu mata ta ibnu Adam ra'sahu. Andai kata ada 3 keadaan manusia tuh kada mau tunduk kepalanya. 1 mati. Bagus. 2 garing. 3 pakir. Cakanya kada nang 3 tuh manusia aku terus. Lo garing mencari ilon bini. Judah deh. Anda jawabannya ya urtiakan 6. Bah. Guru tadi drop. Doakan aja pos. Dia tahu lagi ulun. Tarawih. Besokan berangkat sudah julun namanya jam 9-an aku ini udah kada berdaya lagi deh nah. Semalam aku menakan meninggal di Layo. Berangkat nih pasti kau julun namanya udah. Kau mau ukur dah. Habis sudah banyak udah di awak. Buka ladu memdrop udah. Bahyang maghrib. Berapa lagi? Bisa. Awak bisa. Tarawih julun banyak. Jauh banyak sadang lagi. Napa julun banyak? Ketiganya japian ayatnya qul huwallah 3 rakaat sampai yang tarawih qul huwallah terus jasa surahnya. Pas saya julun banyak ya. Aku ada sadar lagi dah. Udah berapa? Doakan guru supaya sehat. Itu toh. Tuh. Tang malamnya kau tarawih. Siapa ini deh? Setale. Hanya pipet turun. Ada rahasia Tuhan tak? Sudah. Itu nang jangan sombong dari dah. Lalu ada gering. Nah lalu ada sombong lagi. Ada mati. Sombong-sombong pacang mati juga. Nah, ada miskin. Lalu dengan ada nang 3 tu ampi aku. Cakainya kada ada nang 3 tu manusia lompat-lompat pang aku terus. Nah, yang paling berbahaya merasa berilmu pasti sombong. Merasa berilmu, asa hebat Qurannya, asa hebat kitabnya, asa hebat nahunya, asa hebat hadis segala macamnya, lalu timbul sombong. Mun kaya itu, baik seadanya diberi Tuhan, tapi kada sombong. Siapa lagi nang sombong? Nang mengaku punya harta. Siapa nang sombong? Mengaku punya wibawa dan pengaruh. Siapa nang mengaku iblis? Siapa nang mengaku Fir'aun? Siapa nang mengaku aku terus? Karun? Siapa nang mengaku aku terus? Sidin? Sidin nambah kau sugih dah. Sidin nambah kau berilmu dah. Sidin nambah kau pangkat dah. Tuh, orangnya nang sombong. Tuh nang dihilangkan. Matanya melihat, cuma mata hatinya kada melihat dalam hal-hal kebaikan. Allah berfirman lagi, wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid.
dan adalah menuntut dibukakan mereka itu, dan jahatlah, khaba, rugilah tiap-tiap orang nang sombong, nang membesarkan diri. Nya minta bukakan taruh lawan Tuhan, minta bukakan ilmu sebanyak-banyaknya tapi sombong. Biasa dikit habis ilmu tapi kada sombong. Minta bukakan harta seleluasanya tapi sombong. Minta bukakan pangkat dan jabatan setinggi-tingginya tapi sombong. Tadi doakan guru aja, doakan apa jalan? Sudah duduk kan doakan guru aja. Doakan apa jalan? Sholat imam aja Allah jalan lah. Baik-baik ya sudah bertugas telah tugas baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqalu dzarratin min khardalin min kibrin. Rawahu Muslimun. Tidak masuknya Nabi akan surga orang yang ada di dalam hatinya itu setimbang semut yang kecil daripada biji sesawi, daripada sopat sombong. Kada masuk surga. Mungkin kada masuk surga berdahulu kalau mun ada imannya sekecil apa aja ini masuk surga ya dahulu. Cuma kada masuk surga tak kumpul lawan para nabi, kada tak kumpul masuk surga lawan para sahabat, kada tak kumpul masuk surga lawan para aulia, kada tak kumpul masuk surga para salihin. Asal ada iman hanya di dalam dada berarti adalah aulia Allah Ta'ala. Surga aja kayaknya pendudian ada imannya di dalam dada. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannam wala ubali. Takabur itu yaitu kata Allah selindangku, dan azamah kebesaran itu kata Allah, keagungan itu kata Allah adalah andiaku kata Allah. Barang siapa menanggalkan akan daku, merabuti nih akan salah satu daripada keduanya, niscaya aku jatuhkan ke dalam neraka jahanam ya Tuhan. Ini Tuhan tampunnya. Seterusnya lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukhsyarul jabbaruna wal mutakabbiruna yaumal qiyamah fi surati dzarri tata'uhum annasu lihawanihim 'ala Allahi azza wajal. Dihimpunkan orang-orang yang sombong-sombong dah, dan orang-orang yang mutakabbirun membesarkan diri di dalam hari kiamat seperti muka semut yang kecil, padahal menginjak mereka itu segala manusia karena sangat hinanya mereka itu atas Allah azza wajal. Jadi kena orang-orang menyumbangkan harta itu tuh bila dilincai orang kena di akhirat ya tuh. Ya di dunia tuh aja yang muliakan sudah. Padahal yang tanya siapa mau muliakan. Ya, muliakan orang ada juga tetap nyandang seorang lapar tetap makan seorang. Napa kami tetap kami seorang ya lah. Kalau dibentuli orang nak minta muliakan tadi ada juga tetap semuanya. Nah ini nih kaina orang-orang yang sombong itu. Mudahan segala macam yang kita diberi Tuhan lawan di kita ini jangan pernah kita bersifat sombong. Kawa kita menyukuri, ingat semuanya tadi kiriman Tuhan, mun diambili Tuhan habis ya kalau deh. Paslon pi hakikatil kibir, pada menyatakan hakikat orang yang membesarkan diri. Ini maksiat batin di antara 10 yang sudah disebutkan yang telah liwat. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, maknal kibir sifatun pin nafsi yansha'u min ru'yatin nafsi wa amma ma yadharu minal mutakabbir fi dhahir fahuwa kal athari litilka sifati. Makna takabur yaitu sifat yang di dalam hati, andaknya dalam hati, yang jadi ia daripada melihat akan dirinya itu terlebih tinggi daripada orang lain dalam bersifat kesempurnaan.
Adapun yang zahir daripada perbuatan yang menunjukkan atas takabur pada zahirnya itu, maka yang itu bekas sifat takabur yang di dalam hati. Jadi asa sombongnya tadi lalu dinampakakannya di dalam hati pang awal tumbuhnya nih tah. Ayo nang sombong-sombong sugih umpamanya sombong. Pas kada dibantu orang dalam pekerjaannya kau lah. Ayo pasadilah. Berisi perusahaan pasadilah. Sombong bener ampihan para petugasnya. Ayo nggak ada tutup perusahaannya. Makanya kita ini baik-baik nyaman. Iya kah? Bakal keluarga kada kamu baik nyaman lih. Ada berisi paman nyaman, ada berisi anak-anakan nyaman, ada berisi sapopo nyaman lih. Nyaman berarti ada. Imba pula nak keluarga besar kita tadi ada yang jadi bingkil nyaman benar. Ada yang bisa menjadi tukang nyaman benar. Ada yang bisa bawa urutan han kadang alih aja mendengar kita nantang bawa urut lo song-song belajuran. Nyaman juga nih. Berisi macam-macam ada. Nama susuntikan ada. Nama bawa urutan ada. Nama ulah wadai ada. Keluarga nyamannya lih. Tapi amun kita sombong habis mesarikan nang beritaan itu. Tukang guntingan baju sarik, anak mengunting baju kemana-mana ke matar, anakunnya orang. Ayo, dasar nyaman, kada sombong juga ya, dah. Seterusnya adalah bahwasanya orang menilik akan apa? Orang yang sombong bahwasanya melihat ia akan orang lain dengan melihat penghinaan akan dia. Jangan menghinakan orang lain. Dan setengah daripada orang yang sombong bahwa marah ia akan seseorang tiada memberi akan dia salam. Nah ini orang yang sombong bila kada diucap orang salam sarek sirin. Bila orang kada berdiri sirin datang atau orang kada menyalami bulik sirin. Orang kada menyalami bisa kada melihat bipeh. Ulun biasa di belakang nih. Habib di belakang alumni dermaut ya. Ulun gak ada melihat kamera nama melihat ulun gak ada melihat genakannya di belakang apa sampai imbah sampai berdoa sama apa aja ulun lah hati-hati udah tangnya orang pak lulusan dermaut guru aja lulusan Madinah lulusan mana kah guru ada melihat tak maka angkat juga. Nah itu tah nyaman lih ayolah naudzubillah min dzalik. Bila datang tuh hendak supaya berdiri ha orang tuh sombong tak? Apalagi berdahulu lah bila aku datangin dan aku datang jabar aku dah. Momennya di Welangko lagi tolong kamera arahkan gini aku masuk kayak dah. Iya tak hati-hati benar itu tuh kalau rusak benar ya betin. Anak masuk ke TV terus. Anak masuk ke kamera. Bila aku datang berdiri, nanti Imam Ghazali udah kan nah. Marah ia seseorang apabila kada memberi salam lawan dirinya sombong dan marah ia akan seseorang yang tidak membesarkan akan dia. Orang tuh ada menghormati lawan dirinya sarik benar. Dan marah ia akan orang yang tiada menyampaikan segala hajatnya inya hendak lalu kada kabul mau sarik benar ya lo tolong kada mengabulkan itu. Nah itu orang sombong itu tak hati benar lah. Jangan mau kita. Setengah daripadanya bahwa marah ia jikalau ditegur oleh orang lain. Nah ini nangalih benar. Namun ada janggalnya ditegur ke janggal nanti orang lalu sarik ke belajuran. Kayaknya begawi udah jadi ampihinya dipecat nyam. Menagur pada bagus benar. Orang menagur kita tuh bagus benar. Bagus. Nah, jadi bila kada hakon ditagur orang lah kita tuh namun ada orang nama nagur kita tuh alhamdulillah orang tuh makanya Nabi marana adinu nasihat ya Nabi agama tuh nasihat manasihati. Jadi bila ada orang nama nasihati lawan kita tuh untung kita bila ada dalih orang nama nasihati di kita karam kita tuh udah dibiarkan orang terus ya mendata. Dan setengah daripada sifat sombong bahwa marah ia jikalau ditegur oleh orang lain dan suka ia ya kah menegur akan orang lain. Nah, nang senangnya menegur orang aja. Cuma nya kada katuju ditegur orang. Ini sifat
sombong. Hati-hati bener kita lah. Makanya sama tuh kuitan tuh di Indo juga tuh. Woi, kuitan beritaan. Kita ini kuitan kalau deh. Jangan juga sama mau kita lawan anak. Aku nih kuitan. Pak melahirkan. Tahu bener Cuma kadang mau juga sakanda kita. Kadang nang bujurnya di anak. Salah terus. Enggak ada kehendak sidin, makanya jangan kayak itu juga. Bila kayak itu berarti kuitan langsung sombong. Harus kita baca juga suasana anak. Yang enggak ada dibaca. Ini pengalaman yang paling berharga pian. Setiap berkisah pasti menangisnya. Tiap berkisah menangis. Masya Allah, barakallah. Kita menyarankan ke suatu tempat, ternyata tempat itu nya kada berkenan di tempat itu, dan penderitaan demi penderitaan yang dirasakannya. Tapi kita harus menekan, harus di sana, harus di sana. Setelah mendengarkan keluhannya, Masya Allah, barak, kita pun akan menangis. Jadi perlu juga dibaca suasana keberadaan itu. Jangan kita harus menekan-nekan. Umpamanya, nak, ikam harus pengaji ke pesantren Guru Junai. Kada boleh tidak ikam. Lihat dulu. Kalau kaunya kata kau mandi kah? Kalau tempat tidurnya kada sesuai kah? Kalau napakannya tertekan batin napakah? Jangan juga kita nih tah. Harus dibaca juga suasana. Aku ini kuitan, beli cak ke situ. Kada kawa kita nih tah. Karena kita termasuk orang Tuhan yang sombong. Dengarkan juga keluhan anak. Ini banyak masukan dulu hal-hal kayak gitu. Banyak benar. Banyak benar. Ulun aja mendengar bercerita nangis pian. Orang tuh mengisah, ulun nangis, bini ulun nangis. Pengalaman akan datang juga nih. Dan jadi artinya orang yang semua maunya memaksakan tuh hakikatnya sombong. Jadi walaupun kuitan, jangan juga kita harus begini, jangan kita. Jadi bila harus begini itu sifatnya sombong. Setengah daripada suka mengajar ia akan orang lain, sombong juga. Suka penceramah aja, hakun jadi penceramah. Pendengar kada hakon. Pokoknya bilainya harus ceramah bang dah. Bila ada bacaan ceramah buliknya. Nah, itu termasuk ijazah Imam Ghazali sombong. Nyamannya mendengarkan ceramah orang. Ceramah itu ada berisiko, mendengarkan itu ada berisiko. Kalau nang ceramah ini banyak resikonya. Apalagi pakai lab nih, didengar di mana-mana tak? Resikonya berat. Quran jarang jalan itu, hadis jarang, perkataan siapa itu jarang. Berarti ada bahayanya sifat sombong. Nah ini sifat orang sombong, senang menyampaikan timbang mendengarkan orang lain. Padahal nyamannya mendengarkan itu ada berisiko. Dan tiada suka ya diajari oleh orang lain. Nah, apa diajari itu bahasa kita? Sedihlah. Kadang mau diberikan masukan orang lain leh. Ada mau harus digui makanya pian dibawa nih dan sombong-sombong nih pian musyawarah kadang mau selesai memberi muar. Nah selesai dihinya juga nang iya. Jadi orang musyawarah tuh bawa nang tuha-tuha nang sini berpengalaman. Jesin sa pengalamanku kayak ini Pang Baheri. Sa pengalamanku kayak ini jesin kita pakai. Biar tak bawa pian nang sombong musyawarah tuh kada mau selesai. Pendapatku kayak ini aja. Bila lain pada aku dompat ya. Wah, habis sam gegelam toh. Udah kada itu. Pendapat siapa? Nang disaring dulu. Setengah daripadanya apabila ia berbicara sesuatu masalah dengan orang lain atau berbentah dengan orang lain, niscaya tiada mau ia mengalahkan akan dirinya itu.
Orang bilang di urang nang bujur sami nawa ata'na kita inggih pun inggih din to makanya ada boleh bila berdebat bila bahwa nanti seorang salah karasi terus nah itu no sombong. Nah apa sombong itu batarul haq wa gamtunas menolak kebenaran mengecilkan orang lain itulah sifatnya sombong. Iya kah? Kada mau mengalah orang biasalah salah ya deh. Kada mau mengikuti akan perkataan orang lain jikalau benar perkataan orang lain sekalipun tetapnya ada mau. Nah itu sifat sombong itu batarul haq wa gamtunas janabi menolak kebenaran mengecilkan manusia. Oleh karena itu khususnya lalakian nih nah didengarkan suara bini. Terkadang banyak lalakian ini nang sombong lawan bini. Aku nih palaki kam ibu jur tapi dia dengarkan juga keluhannya apa nih tetah. Sehingga kalau kada pernah kita mendengarkan perkataannya iya nang macam-macamnya tak. Nih tetah. Jangan sombong. Jadi laki jangan sombong. Jadi semua aneh. Mudah-mudahan hal yang tercela dihilangkan Tuhan. Sama dengannya hasil makna takabur yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin yaitu i'tikad seseorang dalam hatinya bahwa adalah dirinya itu mempunyai martabat kebesaran dan ketinggian. Nah ini saja. Jadi di hatinya itu nah aku ini asa mulia, asa besar, asa terhormat. Banyak pang orang nang di tangan, banyak pang orang peminatnya, banyak pang orang memantingakan. Aku berisi perusahaan pang, banyak orang majitakan dalam dia aku berisi itu dan ini pang. Pandangannya kayak itu tuh nah timbul merasa besar, timbul merasa tinggi. Itulah ija Imam Ghazali bahayanya bersifat kesempurnaan terlebih tinggi daripada martabat orang lain. Itulah kata Imam Ghazali dinamakan i'tikad yang demikian itu sombong. Kalau orang aja mendakan sombong, makanya kenyataannya kita ada apa ini dah? Orang sombong si anu itu marah. Ternyata kita kadang membanggakan lawan sesuatu yang ada di diri kita. Makanya nah supaya kita tuh kawa ija Imam apa Syekh Muhammad Al-Khattab undur ila haqaratin nafsika litakuna khaduman li ikhwanika. Ija sidin undur ila haqaratin nafsika pandang jasidin hinanya diri engkau tuh. Pandang hinanya diri itu litakuna supaya jadilah engkau khaduman mahadam li ikhwanika bagi saudara engkau. Umar Abdul Aziz itu di zaman kepemimpinan beliau tuh hampir binatang aja kan bakal lahir. Saking adilnya sidin kan bahari kada bagi pas angin. Lalu raja kan sini nih presiden kibahe dikipasi sidin pas tentu kipasin teguringan lepas kipas tadi karena adalah Umar Abdul Aziz. Nah tabangunan aja sidin nang teguringan tadi dikipasi sidin juga manang bangun ini tapaloh bibae panas dingin raja mengipasi ijisidin sakali lah aja aku mahadam lo di kam. Ayo pang kita bini mahadam lo di kita. Betul apa siapa? Hai, pian kawan guring ada masalah. Kawan guring ada masalah kawan guring. Bini ada lah, ada masih. Ayo. Nang bertapas siapa? Bini. Nang memasak siapa? Bini. Umanya aja berabahan. Nang orang karabahan bini pulang. Ayo ini bini kita ini punya berdataan mudah-mudahan bini kita ini seberatan masuk surga. Ada kegampangannya mahadam bini kita nih. Aduh Oh yuk. Jadi mah pandang lawan hinanya diri kita nih nah. Nyada nang laki nang membentak-bentak lawan nang bini. Nyaman kamu di rumah.
Pano becari aku. Nah, becari aku dibentak-bentaknya bini, digeretaknya bini, serikinya bini. Ya nang bini duduk loh. Ada pan ulun sampaikan lawan sampian. Apa jana laki? Piring tuh abahnya bersih saurang. Bajunya betapa saurang begusok saurang. Anaknya besar saurang. Nasi iwaknya masak saurang. Kayak apa abahnya? Ijabahnya tampun banyak. Nah nih, nang bagus nih. Ijabahnya nih. Napa aja namini huruf apa busa? Hei, jangan laki cetahan aku. Aku akan busa. Ada gampang-gampang. Ayo, hajudar. Ikam adalah hajudar. Namun 1 tahun ini baru besok adalah. Hanya 1 tahun lagi sekolah 10 tahun adalah sama ya guru ini tujuan. Gaji deh, anak makan sudah siap bersih piring. Itu siapa tuh tukang bakso nita? Nah, bini. Jadi janda sombong lon bini. Wirid bini. Aku nyaman aja Bang Juder yang bini kada ada. Bini kada ada ninggalakan sehari 2 hari. Betul lah ke warung orang yang mana? Ini ngalihi. Mudahanlah kita diberi Tuhan sifat rendah hati karena memang mulia orang rendah hati ini tak. Makanya jangan kadang mengetahui kitab-kitab sufi ini, kitab sufi kan kita baca itu leh. Bisukan mereka yang mempelajari itu kitab seorang sufi itu kayak bumi kal ardi, kayak bumi orang kata. Nah bumi itu kan dilutarkan tiap-tiap nang jijik dan kotor. Ayo dibuangi orang napakah, buangi orang napakah. Dipacirin dah lihat ya. Pampres di situ juga, nang bahira kada bawa pampresan di situ juga, nang bakamih itu nang bau jaring di situ juga, semuanya. Ayo jenya tulang iwak di situ juga dibuang, semuanya dibuangi. Tapi lihat tanahnya subur. Baik nang merendah juga oleh, baik nang dihinakan orang, baik nang dimuliakan orang, ya kada apa akan dihinakan orang kada memuliakan, kada apa-apa selama kita berada di jalan Allah pasti bagus kita. Tapi kalau kita dihinakan orang memang maksiat itu kesalahan fatal bagi kita. Nah mungkin ini saja yang ulun sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Adalah minta maaf nih ngaran-ngaran nang buakap banyak. Nah karena ulun bacakan itu rata-rata 100 hari ulun bacakan wakaf sampian ini. Tiap hari kami membaca 100 hari kami. Jadi kada lepas di tangan bini ulun menulis ngaran ini dipindah-pindah. 100 hari ganti supaya lebih banyak nilai ibadahnya adalah. Dan siapa nak kada tercatatakan kalau mati lah pian keluarga pian yang meninggal di dalam rumah pian kada tercatatakan tolong antar lawan di ulun bilanya pian talambat sebulan nyerta atar berarti sebulan itu tetap ulun jalanakan kena bahasa supaya sampai 100 hari. Jangan segan-segan monjok supaya juga sama-sama nilainya ibadah dan duitnya pun digunakan untuk kepentingan membayar ada sisa-sisa hutang ada daripada bangunan kita. Itu saja. Mohon ampun dan maaf apabila kejanggalan apa yang ulun sampaikan. Doakan ulun adalah diberikan keistiqamahan juga sebertaan keluarga dalam adalah menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan semuanya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anqilna wal muslimina min ash-shaqawati ila as-sa'adah wa min an-nari ila al-jannah wa min al-'adhabi ila rahmah wa min adh-dhunubi ila al-maghfirah wa min al-isa'ati ila al-ihsan wa min al-khawfi ila al-aman wa min al-fakri ila al-ghina wa min adh-dhulli ila al-'azzi wa min al-ihanati ila al-karamah wa min ad-dhiqi ila as-sa'ah wa min asy-syarri ila al-khair wa min al-'usri ila al-yusri wa min al-idbari ila al-iqbal wa min as-saqami ila as-sihhah wa min as-sukhti ila ar-ridha wa min al-ghaflati ila al-'ibadah
العبادة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل ومن الجهل إلى العلم ومن الجهل إلى العلم ومن الجهل إلى العلم ومن الضلال إلى الهدى. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا ولا الدنيا بالتقوى ولا التقوى بالعمل ولا العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جناتك المصحوب، ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثا يا غوثا يا غوثا يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم إنا نسألك التوفيق لمحابك من العمل وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية عمن سواك. إلهنا يا لطيف يا رزاق يا قوي يا متين، نسألك تألها بك واستغراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتعبا لا يشوبه تكبر ولا عتو ولا فسد إنك سميع قريب. اللهم رب الناس أذهب البأساء اشفنا 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 خصوصا لقروء أحمد جنيدي وأهله وتلامذته اسوهم يا الله. أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. صلى الله ربنا